Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liananda Agustina, NPM 21130530077, kelas 1G, Prodi PGSD Angkatan 2021, Universitas Lampung. Saya akan mereview tugas tentang pramuka siaga yang meliputi pengertian, tingkatan dalam siaga, kegiatan yang ada di pramuka siaga, serta bagaimana sih kegiatan upacara pembukaan dan penutupan dalam siaga. Yang pertama, pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang umurnya 7 hingga 10 tahun. Nah, satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung itu disebut perindukan. Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga yang ada ayah dan ibu. Keluarga merupakan pusat aktivitasnya. Atas dasar hal tersebut, pembinaan pramuka siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia di mana terdapat ayah, ibu, dan paman serta bibi. Wadah pembinaan inilah disebut perindukan siaga yang mengkiaskan bahwa anak seusia siaga masih menginduk pada ayah dan bunda dalam halnya keluarga. Hal ini diperjelas dengan informasi bentuk barisan berupa lingkaran pada upacara pembukaan dan penutupan latihan siaga. Nah, kemudian ada kode kehormatan dalam pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua. Yang pertama itu disebut Dwi Satya atau janji pramuka siaga, dan yang kedua disebut Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga. Adapun isinya, yang pertama Dwi Satya yaitu demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Kemudian ada Dwi Dharma. Isinya yang pertama, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Nah, dua kode kehormatan itu adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi kalau ada seseorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral ini, dia belum bisa disebut pramuka siaga seutuhnya atau kuarnas. Kemudian ada satuan dalam pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga itu disebut barung, dan satuan terbesarnya disebut perindukan. Sebuah barung beranggotakan paling banyak 10 orang dan dipimpin oleh seorang ketua barung yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Nah, sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Pembina pramuka siaga putra itu dipanggil Yanda, dan pembina siaga pramuka putri itu dipanggil Bunda. Pembantu pembina pramuka siaga putra itu dipanggil Pakci. Kalau pembantu pembina pramuka putri itu dipanggil Buci. Kemudian bentuk barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran dengan pembina berada di tengah-tengah. Ini mengandung filosofi bahwa cara pandang pramuka siaga yang masih terfokus pada satu titik. Kemudian ada tingkatan pramuka siaga. Dalam pramuka siaga ada 3 tingkat. Yang pertama tingkat mula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mula dimaknai sebagai asal, awal. Kemudian pokok asal, pokoknya yang paling awal atau yang dahulu sekali. Nah, karenanya kemudian Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata-kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Kemudian ada siaga bantu. Nah, siaga bantu ini mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkat siaga bantu, siaga mula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Siaga tata, kemudian ada siaga tata. Siaga tata ini mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga setelah siaga mula dan siaga bantu. Pramuka siaga telah menyelesaikan SKU siaga tata dapat mengikuti pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Nah, untuk mencapai tingkat siaga tata, seorang pramuka siaga bantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Kemudian ada tanda kecakapan umum atau TKU. Untuk siaga itu terbentuk sebuah janur
atau disebut mancung, yakni bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Kelopak bunga diletakkan miring, menggambarkan bunga kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya, yang mengibaratkan keterikatan pramuka siaga dengan keluarga dan orang tuanya. Kelopak bunga kelapa yang mulai merekah menggambarkan pertumbuhan tanaman, yang mengibaratkan pramuka siaga yang sedang tumbuh ini menjadi tunas calon bangsa. Kemudian ada tanda kecakapan khusus selain kecakapan umum. Siaga dipersilakan untuk mengambil kecakapan khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara umum, syarat kecakapan khusus ada tingkatan, yaitu tingkat purwa, tingkat madya, dan tingkat utama. Tanda kecakapan khusus atau TKK pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. Tanda kecakapan khusus ini dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan, membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Kemudian ada kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama atau kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan. Kemudian ada pameran siaga, pasar siaga atau simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga. Kemudian ada dharma wisata. Kemudian ada pentas seni, budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil atau beberapa kuartir cabang yang berdekatan, dan kuartir daerah. Kemudian ada upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama, upacara pembukaan latihan perindukan siaga itu sebagai berikut. Kemudian ada upacara penutupan latihan perindukan siaga yaitu sebagai berikut. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.